Selamat siang, Bu. Siang, Syarian. Sana udah sore ya? Baru jam 2, Bu. Oh, baru jam. Oke, yuk kita mulai. Silakan. Di-share, kemudian Ya, Bu. langsung dimoderator. Bu. Ya, Kelihatan, Bu. lagi. Oke, sudah. Kelihatan. Ya, Bu. Ntar saya belum kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong di-mute ya, biar kedengeran temannya. Mohon maaf, ini kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengeran, Syarian. Kedengeran. Iya, baik. Oke. Kedengeran, Fahri. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Yang terhormat Ibu Ulfi Maharanisha selaku dosen pengantar pariwisata. Spesialnya lagi teman-teman seprodi yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, untuk sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Tolong slide-nya. Oke, yang pertama adalah saya sendiri, Sahrian Samsi. Kemudian ada Diajeng Putri Maesti, Rigi Diantika, Vanessa Rahayu, Isika Siregar, dan Fauzan Fahri. Kami akan mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya lagi di Labuan Bajo dan sekitarnya. Oke. Yang pertama adalah unsur-unsur kepariwisataan Labuan Bajo. Untuk poin pertama, attraction atau atraksi wisata. Ada beberapa poin juga dari attraction atau atraksi wisata ini, yaitu poin pertama adalah alam. Labuan Bajo memang terkenal memiliki pulau-pulau yang indah, salah satunya Pulau Kanawa. Pulau ini memiliki perairan yang jernih dan warna air biru kehijauan. Identik dengan pulau, pantai, dan bukit. Dan di sana merupakan daerah-daerah yang berkepulauan dan bukan cuman Pulau Kanawa saja, tapi masih banyak lagi destinasi wisata yang seperti ada Pulau Komodo, terus ada Pulau Padar, dan apalagi, dan Pulau Rinca dan sebagainya. Masih banyak lagi destinasi wisata yang berbentuk pulau di sana. Terus kemudian selain destinasi wisata yang berbentuk pulau, ada juga destinasi wisata yang ada di daratan Labuan Bajo dan sekitarnya, seperti Danau Kelimutu, Gua Rangko Labuan Bajo, terus ada Gua Kaca, terus Cucaula, dan Sawalingko. Nah, itu adalah beberapa destinasi wisata yang ada di sekitaran Labuan Bajo dan di sekitaran Labuan Bajo yang merupakan destinasi wisata yang berada di pesisir pantai dan untuk di sana juga terdapat daerah khas yang diisi dengan pohon lontar untuk wisatawan yang memang menyukai take picture atau menyukai mengambil foto yang background-nya kayak ada pohon-pohon gitu, bisa pohon lontar tersebut. Terus kemudian ada cindramata. Di sana juga tersedia beberapa cindramata seperti kain songket, terus berbentuk lumba-lumba, terus ada apalagi miniatur kapal dan sebagainya. Masih banyak lagi cendramata yang ada di Labuan Bajo. Kemudian slide berikutnya. Jessica, tolong dilanjutkan. Kamu sebagai hostnya. Standby. Next PowerPoint-nya. Nggak bisa, Bu, ntar, Bu. Diminimize aja kalau gitu. Jangan dibesarkan, dikecilkan lagi. Nah, itu sudah.
Tadi ada. Nah, udah. Oke. Poin selanjutnya adalah iklim dan cuaca. Kabupaten Manggarai Barat beriklim tropis seperti halnya di tempat lain di Indonesia. Di Kabupaten Manggarai Barat dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, di sini kenapa maaf Bu, kenapa di sini saya menyebutkan Manggarai Barat karena daerah Labuan Bajo dan sekitarnya memang masih terlingkup dalam Kecamatan Komodo dan di Kabupaten Manggarai Barat. Nah, terus kemudian untuk iklim dan cuaca di sana iklim dan cuaca di sana memang dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, hal ini menjadikan Manggarai Barat sebagai wilayah yang tergolong kering dan masih tergolong kering, di mana hanya 4 bulan di Maret, terus sama bulan Desember yang relatif basah. Nah, 8 bulan sisanya itu kering. Besarnya curah hujan di sana juga rata-rata sekitar 1.500 mm per tahun. Di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter. Sedangkan Labuan Bajo sendiri datarannya terletak masih di dataran rendah. Dan ini perlu dicatat bagi Isman dan Wisnus yang mau berwisata di Labuan Bajo tanpa mau mengalami kekeringan di Labuan Bajo atau tidak mau panas-panas di sana, ada baiknya datang di bulan Januari, bisa datang di bulan Desember. Nah, kemudian ada sejarah Labuan Bajo. Labuan Bajo pada awalnya merupakan salah satu desa dari 19 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk sejarahnya, Labuan itu diambil dari kata pelabuhan atau tempat berlabuh. Nah, sedangkan suku Bajo sendiri, suku Bajo adalah manusia ikan Indonesia. Bangsa ini adalah kelompok etnis nomaden di laut dan banyak menyebutnya gipsi laut. Banyak orang menyebutnya gipsi laut. Mereka itu berasal dari Sulu di Filipina yang berimigrasi ratusan tahun lalu ke penjuru dunia, bahkan hingga ke Kepulauan Madagaskar. Mungkin ini ada yang masih belum paham. Sarian mau bertanya dong. Bastian, boleh minta jelasin lagi nggak sejarahnya Labuan Bajo? Oh, oke, baik. Sejarah Labuan Bajo, kata Labuan diambil dari kata pelabuhan atau tempat berlabuh. Nah, sedangkan Bajo adalah suku Bajo, yang dulunya berimigrasi di daerah tersebut. Mereka asal mereka dari Kepulauan Sulu di Filipina yang berimigrasi ratusan tahun ke Sabah dan Kepulauan Madagaskar. Masih ada yang nggak jelas lagi, Bastian? Bastian? Sudah jawabannya. Bastian, sudah jelas? Sudah. Udah. Oke, terima kasih. Mungkin slide yang saya jelaskan sampai di sini saja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Fauzan Fahri. Saya persilahkan Fauzan Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan, teman-teman tolong di mute. Oke, lanjutkan Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seharian. Selanjutnya ada unsur atraksi dalam kebudayaan. Yang pertama ada kebudayaan suku laut. Labuan Bajo ini memiliki suku unik yang disebut suku Bajo atau Bajau. Kata Bajo pada Labuan Bajo pun diambil dari nama suku tersebut. Suku Bajo ini dikenal sangat ramah dan juga
tidak ingin ada perselisihan antara warga suku Bajo. Semua harus rukun dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Suku Bajo atau Bajau ini dahulunya dikenal sebagai suku laut. Mengapa suku laut? Karena dahulu mereka memiliki kebudayaan Labuan Bajo yang unik, yaitu tinggal dan hidup di atas perahu dan bertahan hidup dengan menangkap ikan dari berbagai perairan di Indonesia bagian timur. Namun sekitar tahun 1950-an, suku Bajo mulai meninggalkan budayanya yang biasa hidup di atas perahu dan membangun sebuah perkampungan di daratan. Yang kedua, ada Festival Komodo. Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Labuan Bajo, terkenal dengan hewan legendaris yang berumur tua, yaitu komodo. Festival Komodo berlangsung dari tanggal 5 Maret hingga 10 Maret di Labuan Bajo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Festival Komodo menyajikan berbagai kesenian daerah yang ditampilkan berbagai parade kesenian, tarian tradisional, hingga pentas seni budaya khas masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga ada tradisi kepok. Kepok sendiri memiliki arti sebagai penyambutan tamu-tamu dengan menggunakan ayam jantan berwarna merah serta moke putih khas lokal. Upacara penyambutan ini akan dilakukan untuk para wisatawan atau turis dari mancanegara yang datang ke Labuan Bajo. Tua-tua adat dari Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur menyiapkan ayam jantan berwarna putih dan merah serta moke putih yang sudah disimpan di dalam tau atau botol dari buah labu besar. Mereka mengenakan pakaian adat songke dan destar dipadukan dengan baju kemeja putih. Berdiri di dermaga Loh Liang, Pulau Komodo. Selain sebagai kegiatan ramah tamah dengan orang asing, hal ini juga menunjukkan bahwa penduduk daerah Nusa Tenggara Timur memiliki sikap cinta terhadap budaya leluhurnya, sehingga eksistensinya masih bisa terjaga hingga di zaman modern seperti sekarang. Slide selanjutnya. Jessica, lanjutkan slide-nya. Oke. Selanjutnya ada sifat kesukuan. Suku Labuan Bajo sejak dulu hingga sekarang menganut agama Islam. Dari sejak datang ke Pulau Flores hingga terbentuklah menjadi daerah wisata. Suku ini terus hidup rukun berdampingan dengan suku lain yang beragama Kristen. Suku ini sendiri tetap menghargai adat dan budaya dari suku asli sebagai penghuni Pulau Flores. Sebaliknya, suku asli Flores pun menghargai suku ini sebagai pendatang, hingga nama Bajo pun dijadikan nama kelurahan. Keunikan dari suku ini lainnya adalah kemampuan rata-rata orang Bajo saat menyelam. Mereka kuat menahan nafasnya di dalam laut yang mampu bertahan hingga 5-13 menit ketika mencari ikan, gurita, cumi, dan sebagainya. Selanjutnya ada aksesibilitas. Terkait aksesibilitas, Bandar Udara Komodo saat ini masih diperlukan pembenahan. Salah satunya landasan pacu bandara yang masih belum memenuhi standar internasional. Bandara akan diperpanjang, diperlebar, dan akan ditingkatkan statusnya menjadi bandara internasional. Sesudah itu, akses darat, lintas utara, dan lintas selatan akan diselesaikan di tahun 2020. Mungkin itu saja, sekian. Selanjutnya, untuk fasilitas. Oke, untuk fasilitas akan dijelaskan oleh Rigidiantika. Saya persilahkan. Iya Bu, saya. Bentar, maaf ya Bu kalau berisik. Fasilitas ini juga memiliki beberapa poin. Ada penginapan, destinasi, bangunan, dan restoran. Next, penginapan. Siva atau Rigi ini? Maaf. Rigidiantika Bu, ini pakai punya Siva. Punya saya putus-putus, maaf. Baik. Oh, lagi di luar. Oke, hati-hati ya. Iya, saya lagi di UNAS, Bu. Oke, hati-hati ya. Oke, lanjut. Iya. Penginapan.
Ini salah satu penginapan yang ada di Pulau Labuan Bajo. Bisa kita lihat di sebelah kanan kita. Ini salah satu hotel berbintang yang ada di Labuan Bajo. Dan di sebelah kiri kita, ini salah satu ada villa di Labuan Bajo. Selain fasilitas yang bagus, penginapan yang lumayan nyaman, salah satu daya tariknya juga pemandangannya yang dekat dengan pantai. Next. Sika, next. Nah, destinasi. Nah, destinasi yang saya ambil ada destinasi Pantai Pink. Pantai Pink ini tak lagi memiliki warna pink atau merah muda dibandingkan pada waktu dulu. Hal ini dikarenakan banyak tangan-tangan jahil atau orang-orang jahil yang tidak bertanggung jawab mengambil pasir tersebut. Untuk informasi, Pantai Pink ini sebenarnya cuma hanya julukan. Nama aslinya itu Pantai Tangsi. Kenapa bisa berwarna pink pasirnya? Karena perpaduan antara pasir putih dan terumbu karang yang halus berwarna merah. Dan itu jadi kalau kena ombak, jadi terlihat warna pink. Next, destinasi selanjutnya. Nah, Taman Nasional Komodo. Di sini masih kekurangan fasilitas untuk kesehatan, mendukung kegiatan wisata. Seperti ketika ada yang terkena gigit komodo, seharusnya langsung diberikan vaksin komodo, namun saat ini masih tersedia hanya di Bali. Untuk informasi, komodo di Indonesia hanya tersisa 100 ekor. Next. Bangunan. 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 Belum, bangunan dulu. Bangunan. Bangunan. Itu klik aja yang bangunan. Nah, multifunction Hall Inaya Bay ini akan menjadi fasilitas MICE terbesar di Labuan Bajo yang berada di downtown dengan area strategis dengan keunggulan pemandangan laut yang sangat indah. Inaya Bay ini merupakan hotel bintang 5 yang terdiri atas 5 lantai dengan total kapasitas 147 unit kamar pada bulan awal Oktober 2019. Tahap awal ini Inaya Bay dengan jumlah 105 unit dan tahap kedua 42 unit kamar. Next. Restoran. Nah, ini restoran yang ada di sana juga. Selain tempatnya yang sangat bagus untuk seperti kumpul keluarga atau rapat kerja atau sekedar hanya makan, bisa kita lihat di gambar sebelah kiri ini. Ini juga disuguhkan pemandangan yang indah. Belum selesai, maaf. Nah, dan di samping sebelah kanan ini juga salah satu contoh makanan yang ada di Labuan Bajo. Makasih. Next. Selanjutnya, unsur infrastruktur. Pembangunan infrastruktur untuk ASPN Labuan Bajo pada 2020 sangat besar. Pembangunan tersebut meliputi bidang jalan, jembatan, air, permukiman, dan bidang perumahan. Untuk pembangunan infrastruktur, bidang sumber daya air dialokasikan dana sebesar 67,7 miliar rupiah. Selain itu, pembangunan bidang jalan dan jembatan, peningkatan jalan kawasan pariwisata Wecicu, dan pembangunan jalan akses pelabuhan mendapat alokasi anggaran 420,1 miliar rupiah. Sementara itu, untuk bidang permukiman mendapat alokasi dana yang cukup besar, yaitu mencapai 646,3 miliar. Untuk penataan kawasan Pantai Marina sampai Bukit Pramuka, dan penataan kawasan Puncak Waringin. Lanjut. Poin selanjutnya, jasa kesehatan. Hanya ada 2 rumah sakit di Manggarai Barat, yaitu RSUD Komodo dan RS Siloam Labuan Bajo. Pemerintah Provinsi NTT telah membuktikan bahwa gotong royong ini dapat diwujudkan melalui upaya serius dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan wisatawan sekitar Labuan Bajo. Secara umum, RSUD Komodo memiliki sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai. Hanya saja perlu dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan agar mampu menata diri sebagai rumah sakit yang mampu melayani berbagai jenis penyakit dan perawatan pasien. 2 rumah sakit ini butuh dukungan Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan Pemda NTT, baik Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan dinas terkait lainnya. Juga pemerintah pusat melalui Kemenkes, Kemenparekraf, termasuk DPR RI. Lanjut.
Poin selanjutnya, jaringan komunikasi. Terdapat 645 desa atau kelurahan di NTT yang blank spot atau belum ada sinyal 4G. Terdiri dari dua kategori, yaitu 542 desa atau kelurahan yang menjadi tugas Badan Aksesibilitas, Teknologi dan Informasi atau Bakti Kominfo. Dan sisanya 103 desa yang nanti menjadi wilayah kerja Mitra Kominfo, yaitu operator seluler termasuk Telkomsel. Menteri Kominfo, Joni, mengatakan saat ini pemerintah tengah fokus untuk meningkatkan rasio dan menurunkan disparitas internetifikasi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di kawasan ekonomi khusus. Menteri Kominfo memberikan perhatian untuk 4 titik jaringan komunikasi di Provinsi NTT, yaitu di Seminari Kisol, Manggarai Timur, di Pelabuhan Raya Manggarai, di Puskesmas Labuan Bajo Mabar, di Pulau Sumba. Lanjut. Transportasi jalur darat, wisatawan lokal maupun mancanegara yang memiliki hobi traveling biasanya melakukan perjalanan wisata dan memilih akses menuju Labuan Bajo via darat dengan titik keberangkatan Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Sumbawa, dan Bima. Bagi wisatawan yang titik keberangkatan mulai dari Surabaya dan Malang bisa mampir ke beberapa objek wisata yang berada di Bali. Bali, Lombok, Sumbawa, dan Bima. Bus yang melayani untuk rute perjalanan Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Sumbawa, Bima tersedia di setiap hari. Selanjutnya, terus transportasi di sini juga ada jalur laut. Bagi wisatawan yang ingin biaya perjalanan lebih murah, memilih akses menuju Labuan Bajo bisa juga via jalur laut menuju Pelabuhan sampai ke Labuan Bajo dengan titik keberangkatan Surabaya, Bali, Lombok, Bima, dan Makassar. Kapal Pelni yang digunakan dengan waktu keberangkatan yang telah dijadwalkan. Selanjutnya, di sini juga ada jalur udara. Salah satu cara yang paling banyak ditempuh oleh para wisatawan untuk sampai ke Labuan Bajo, yakni menggunakan perjalanan udara yaitu pesawat. Dalam perjalanan melalui udara dari seluruh keseluruhan akan transit di Bali terlebih dahulu. Karena memang standar dari bandara yang ada di Labuan Bajo masih standar pesawat sedang, sehingga akan berisiko ketika pesawat besar untuk mendarat sehingga melakukan transit di Bali. Slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya yaitu hospitality atau keramah tamahan. Di sini yaitu penyambutan atau welcoming. Sebelum memasuki Kampung Melo, rombongan disambut ketua adat di Paang. Masuk kampung serta diiringi alunan musik tradisional, setiap tamu disambut secara khusus dengan mendapatkan selendang khas Kampung Melo. Lokasi Kampung Melo sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Jika cuaca cerah, pemandang kota Labuan Bajo dari atas bukit ini begitu cantik. Di sini musik tradisional yang dimaksud itu ialah sasando, prere, heo, leko boko, foidoa, foipai, sowito, dan nuren. Serta selendang khas Kampung Melo itu ialah kain songket yang disebut juga lipa atau towe. Kain ini bisa juga digunakan oleh laki-laki maupun perempuan, yaitu saat di rumah atau acara penting lainnya. Selanjutnya yaitu kehangatan atau warmth. Sebagai bentuk tanda keakraban, para tamu akan diberikan sopi atau tuak lokal serta pinang sirih. Sopi yang disajikan adalah hasil olahan penduduk Kampung Melo dari pohon enau. Sebagai sopan santun, para tamu wajib meminumnya.
Jangan ragu untuk meneguk Shopee karena rasanya manis. Seusai penerimaan secara adat, tamu akan dipersilahkan memasuki rumah gendang dan setelah itu dipersilahkan untuk duduk di halaman rumah untuk menyaksikan tarian caci. Di sini Shopee atau tuak juga berbau menyengat. Warnanya bening kekuningan dan rasanya keras, dan jika tidak berhati-hati, tenggorokan itu akan terasa panas, dan mata juga akan berkunang. Shopee juga berasal dari bahasa Belanda yaitu zoopji yang artinya alkohol cair. Biasanya Shopee dengan kualitas terbaik itu ada di desa adat yakni Kampung Cecer yaitu Desa Liangdara. Oke, itu ada maaf ngejelasinnya jangan cepet-cepet. Oke, itu. Sika bisa baca? Oke, Bu. Ya, ini ya semua bisa baca ya. Nggak ngerti nanti. Oke, baik Bastian ya. Lanjut ya, Bu. Oke. Diulang Oke, atau silakan. gimana, Bu? Kenapa? Mau diulang atau gimana? Diulang aja dari yang terakhir, slide terakhir saja. Ini, Tidak Bu. apa, cuma lebih pelan saja ya, biar Ya. teman-teman yang lain bisa memahami. Ya. Baik, selanjutnya yaitu hospitality atau keramah tamahan, yaitu kehangatan atau warmth. Di sini sebagai bentuk tanda keakraban, para tamu akan diberikan sopi atau tuak lokal serta pinang sirih. Sopi yang disajikan adalah hasil olahan penduduk Kampung Melo dari pohon enau dan sebagai sopan santun, para tamu wajib meminumnya. Jangan ragu untuk meneguk sopi karena rasanya itu manis. Sesuai penerimaan secara adat, tamu akan dipersilakan memasuki rumah gendang dan setelah itu dipersilakan duduk di halaman rumah untuk menyaksikan tarian caci. Di sini sopi atau tuak juga berbau menyengat. Warnanya bening kekuningan dan rasanya keras, dan jika tidak berhati-hati tenggorokan kita akan terasa panas. Dan mata juga akan berkunang. Sopi juga berasal dari bahasa Belanda yaitu zoopji yang artinya alkohol cair. Biasanya sopi dengan kualitas terbaik ini ada di desa adat yakni Kampung Cecer, yaitu Desa Liangdara. Selanjutnya yaitu kekayaan budaya atau cultural wealth. Setelah dipersilakan masuk, ketua adat juga mendoakan dan memberikan kata-kata ucapan dalam bahasa adat. Tanda menerima kami sebagai tamunya. Bagi masyarakat Manggarai Barat, wajib hukumnya menyambut tamu dengan baik dan ramah. Bila sampai ada tamu yang tidak disambut dengan baik, artinya mereka gagal menjaga adat Manggarai Barat. Semua rangkaian profesi adat ini menunjukkan bahwa ketua adat Kampung Melo menerima kunjungan tamu dengan senang hati dan sudah menganggap tamu sebagai saudara. Selanjutnya, Tensi pariwisata. Maaf sebentar, Sika boleh di ACC teman yang masuk itu di admit. Soalnya Sika sedang host. Oke, Bu. Ada Fanny gitu. Oke. Dibantu ya kalau ada teman yang masuk. Iya, Bu, udah, Bu. Dilanjutkan? Ya, Bu. Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur melaksanakan pengembangan desa wisata di Kampung Melo, Desa Liangdara yang dilakukan dengan cara pendekatan 3A 2P, yaitu atraksi, amenitas, akses, people, dan promotion, dengan harapan mendukung perekonomian terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Next. Next, Isika. Dah. Belum. Nah, potensi pariwisata di NTT 3A 2P. 1. Atraksi. Yaitu ada beberapa tempat yang diantaranya destinasi eksklusif, Pulau Komodo dan destinasi bawah laut, destinasi Pulau Rinca. 2. Amenitas. Pembangunan cottage, homestay, restoran, gerai ekonomi kreatif, kemudian pemenuhan produksi restoran dan pemenuhan kebutuhan industri, non-makanan dan industri kreatif.
3. Akses, peningkatan jalan provinsi, kabupaten, atau kota, dan penyediaan transportasi destinasi wisata. 4. People, pelatihan koki dan tour guide oleh BUMDes. 5. Promotion, kerjasama perhotelan digital untuk marketing dan promosi internasional, nasional, dan festival. Next. Belum itu sebelumnya. Yang preventif. Oke, baik selanjutnya. Nah, tindakan preventif adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, misalnya yang seperti corona sekarang. Jadi tindakan ini dilakukan agar depannya tidak terjadi lagi. Nah, Menteri PPN juga menyalurkan bantuan pusat kepada Puskesmas Labuan Bajo, Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, dan RSUD Komodo Labuan Bajo berupa alat pelindung diri yang terdiri atas pemakaian hazmat untuk tenaga kesehatan. Mbak, nunggu teman. Sebentar. Tolong di-mute dulu. Tolong di-mute. Yang lain tolong di-mute. Nilam, Sukma, oke, lanjutkan. Oke. Tenaga kesehatan sebanyak 500 buah, masker bedah sebanyak 2.000 buah, masker 95 sebanyak 2.000 buah, sarung tangan sebanyak 2.000 buah, dan face shield sebanyak 1.000 buah. Dia juga menegaskan pentingnya kewaspadaan tenaga kesehatan rate yang tinggi. Oke. Baik, mungkin sampai di sini ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke. Syarian and Tim, ini udah selesai presentasinya ya? Maksudnya poin-poinnya sudah ya? Oke, saya kasih waktu sampai jam 1.10 ya, lebih kurang 20 menit untuk bertanya dan menjawab. Oke, saya buka pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya yang pertama? Bertanya ya tentang sejarah Labuan Bajo. Yang kedua, oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya ya. Oke, kalau baik, tidak Bu. ada yang bertanya, saya akan bertanya. Maksudnya saya akan bertanya mengenai, mengenai Inaya B ya, fasilitas Inaya B. Itu saya boleh tahu itu sudah berapa lama dibangunnya? Bentar ya Bu, tadi pertanyaannya sudah berapa lama Inaya Bay dibangun? Iya, sudah berapa lama berdiri? Sudah berapa lama berdiri? Bentar ya Bu. Inaya B ini convention hall kah, hotel, atau suatu kompleks tourism destination? Hotel, Bu. Hotel ya, berarti yang tadi gambarnya itu untuk kamar hotel ya? Iya. Jadi posisinya di B-nya, di apa sih namanya, di portnya Labuan Bajo itu? Di pelabuhannya itu? Atau di kotanya? Atau kita mesti akses ke sana sejam 2 jam atau bagaimana? Atau mungkin seharian bisa menambahkan atau yang lain, tidak mesti Rigi. Siapa yang tahu silakan. Ibu, maaf saya adanya dia bilang Hotel Inaya Bay Komodo ini merupakan hotel milik dari BUMN dan akan meluncing itu bulan Oktober 2019. Terus tapi katanya tuh karena ada COVID apa gimana gitu. Jadi saat ini katanya lagi ditutup, Bu.
Jadi di sini nggak ada beritanya. Nggak ada beritanya apa tuh berdirinya kapan gitu, Bu. Oke. Berarti ini di apa? Hotel milik BUMN ya? Iya, Kan milik pemerintah BUMN. daerah sekitar ya. Iya, Bu. Terus launchingnya Oktober 2019, maksudnya tahun Iya, lalu? Iya, tahun lalu katanya tahun lalu. Niatnya katanya tahun lalu terus diundur karena ada renovasi yang tadi saya bilang tahap. Terus katanya sekarang lagi direnovasi lagi, tapi karena ada COVID ada terjeda gitu, Bu. Oke, berarti Inaya B ini adalah fasilitas baru penginapan yang ada di Labuan Bajo ya. Iya, Bu, katanya itu termasuk yang terbesar. Yang terbesar, iya betul, yang terbesar yang mana pengelolanya sendiri ya. Itu dari BUMN ya. Jadi dari BUMN. Iya, Bu. Jadi hotel ini milik BUMN. Oke, jadi hotelnya sudah jadi, setidaknya sudah jadi pembangunan, cuma atau pembukaannya belum karena terkendala COVID. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, jelas ya. Silakan, Devi Ayu. Kan di Labuan Bajo itu masuk ke 5 destinasi yang pariwisatanya diprioritasin. Nah, karena ada dampak COVID ini, di sana itu masih masuk ke quality tourism atau tetap di quantity. Maaf, Davi, putus-putus. Boleh setidaknya ditulis. Jelas nggak, Iya, Bu? boleh ditulis aja. Kenapa ditulis? Boleh diulangi lagi, coba. Mungkin tadi putus sinyal. Coba diulangi lagi secara singkat. Bu, ini jadi kan di sebelum COVID ini, Labuan Bajo ini kan masuk ke quantity tourism. Nah, tapi setelah COVID ini, pemerintah tuh masih masukin Labuan Bajo tetap di quantity tourism atau ngefokusin ke quality tourism. Oke. Ini sebelum COVID dan sesudah COVID, apakah Labuan Bajo itu masih di kategori yang sama atau misalnya bergeser atau ada yang lainnya? Begitu ya? Iya, Bu. Oke, saya kumpulkan itu dari Davi Ayu. Tolong Shika dan tim catat. Kemudian yang satu orang lagi saya buka. Terima kasih. Iya, sama-sama. Satu lagi, silakan. Tadi itu dari chat Bastian lagi tuh kayaknya. Oke, silakan Bastian. Mana Bastian? Dimas Bastian. Mana ini? Oke, untuk itu Bastian bertanya untuk fasilitas kesehatan dan transportasi boleh dijelaskan kembali nggak? Soalnya untuk dijelaskan secara lebih pelan lagi ya, fasilitas kesehatan dan transportasinya di sana. Ini pertanyaan dari Dimas Aditya Bastian. Oke, sudah terkumpulkan semuanya tadi pertanyaannya, Isika, Syarian, dan tim? Sudah ya? Dari berembuk sampai menjawab pertanyaan teman-teman ya, sebelum kita tutup perkuliahan kita. Silakan. Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo. Secara umum, RSUD Komodo itu memiliki sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai. Hanya saja perlu dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan agar mampu menata diri sebagai rumah sakit yang mampu melayani berbagai jenis penyakit dan perawatan pasien. Dan 2 rumah sakit ini masih butuh dukungan Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan Pemda NTT, baik Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan dinas terkait lainnya. Gimana, Bastian? Boleh di chat bagaimana, sudah jelas apa belum. Kalau misalnya sinyalnya tidak bisa, tolong di chat saja. Jadi temannya bisa paham sudah
Oke. Oh, tadi kesehatan ya, transportasinya lagi diajang. Transportasi. Ya, tadi kan fasilitas kesehatan, sekarang transportasinya. Oke, halo. Bastian, jadi transportasi itu ada jalur darat, dan jalur darat itu wisatawan lokal maupun mancanegara yang memiliki hobi traveling biasanya melakukan perjalanan wisata dan memilih akses menuju Labuan Bajo via darat dengan titik keberangkatan dari Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Sumbawa, dan Bima. Bagi wisatawan yang titik keberangkatannya dari Surabaya dan Malang bisa mampir ke beberapa suatu objek wisata yang berada di Bali, Lombok, Sumbawa, dan juga Bima. Bus yang melayani untuk rute perjalanan Surabaya, Malang, dan Bali pun, Lombok juga, semua bisa tersedia di setiap harinya. Dan jalur laut pun juga seperti itu bagi wisatawan yang ingin biayanya perjalanan lebih murah, memilih akses menuju Labuan Bajo bisa juga via jalur laut menuju Pelabuhan Sape ke Labuan Bajo dengan titik keberangkatan dari Surabaya, Bali, Lombok, Bima, dan Makassar. Itu ya, Bastian. Ya, Bastian bagaimana? Sudah merasa puas dengan pertanyaan dari jawaban teman? Oke, baik, terima kasih katanya. Bu. Sudah cukup jelas. Oke, baik. Oke, selanjutnya tentang Davi tadi belum terjawab. Ya, Bu, saya mau menjawab pertanyaan dari Davi Ayu ya. Oke, silakan Saryan. Coba tolong diulangin dulu pertanyaan Davi Ayu, maaf. Tadi saya nggak sempat nyatat. Kalau di Labuan Bajo setelah COVID ini, dia tetap, pemerintahnya itu tetap fokus pada arah ke quality tourism-nya atau di quantity tourism-nya. Ngelek anjir. Kenapa? Coba. Udah jelas belum? Coba ulang lagi. Kan kalau lagi pandemi kayak gini di Labuan Bajo itu arah quality tourism atau quantity tourism-nya itu lebih difokusin pemerintah yang mana salah satunya? Oh, oke, baik. Untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk arah quality dan kuantitinya sebenarnya tidak sama seperti sebelum coronanya. Yang dulunya bersifat normal, quantity dan quality-nya bersifat normal. Untuk sekarang quality dan kuantitinya di pemerintah Nusa Tenggara Timur membangun pariwisata super premium di tengah pandemi virus corona. Jadi hal itu untuk new normal sekarang ini kunjungan wisatawan itu masih terbatas dari domestik dengan pengawasan ketat, penaparan protokol kesehatan, terus ditambah pembenahan yang memadai, maka destinasi wisata super premium menjadi daya tarik bagi Wisman dan Wisnus di sana. Oke, terima kasih. Apa masih ada yang belum jelas? Sudah jelas, Sahrian. Terima kasih. Oke, sama-sama. Isika, mohon maaf, kembalikan lagi saya sebagai ya. Saya mohon langsung diisi, kemudian saya buka forum di sana juga. Jika ada yang ditanyakan mengenai pemaparan pertemuan saya tadi dan kelompok 1. Oke, sebelumnya kita kasih applause buat kelompok 1. Yang besar-besar. Oke, selamat ya. Dan saya minta Isika atau Sahrian dikirim PPT-nya ke email saya, ke alamat email saya yang tertera di perkuliahan ya. Baik, Bu. Saya tunggu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup perkuliahannya. Mohon maaf,
salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.